Cek, cek, cek. Masih bersama Kang Panzo di alur cerita Battle Through the Heaven Season 5. Pengusiran Zun Ice Force dari tubuh Little Fairy Doctor memakan waktu hampir 4 hari sejak Xiaoyan telah mencampur sekitar 100 jenis ramuan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia mengizinkan Little Fairy Doctor untuk menyerap semuanya ke tubuhnya. Baru saat itulah pasukan Zun S yang tersembunyi di tubuhnya sedikit demi sedikit dipaksa keluar. Karena ini, Xiaoyan merasa bahwa itu Zun Ice Force of Ice Reaper Pale menyulitkan untuk diatasi. Namun, Dauki khusus yang hanya bisa dipraktekkan setelah seseorang mencapai kekuatan Duzong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiaoyan duduk bersila di sebuah batu di dalam gua. Gunung yang diterangi cahaya hangat itu, sebuah bak kayu dengan panas yang meninggi ada di depannya. Bak kayu itu dipenuhi cairan obat merah terang. The Little Fairy Doctor duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya, dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke bak kayu. Keringat kemudian tersebar oleh panas di dalam cairan obat. Saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah diserap. Makanya, bahu halus Little Fairy Doctor pun terungkap. Cairan obat menetes ke salah satu dan diam-diam berguling. Dia tampak seperti batu giok kualitas terbaik yang menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya untuk berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut putih salju jatuh ke dahi Little Fairy Doctor. Mereka menampakkan wajahnya yang cantik, yang meneteskan keringat yang manis, menyebabkan tampak sangat mempesona. Mata ungu keabu-abuannya dengan lembut berkedip, melepaskan daya pikat yang luar biasa mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh Little Fairy Doctor dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuhnya yang indah tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan sebuah es batu kecil terbentuk dari udara dingin keluar dari mulutnya dan menabrak sebuah batu besar di alam gua. Segera, batu karang itu ditutupi lapisan es tebal di tengah suara retak. Rasa pucat di wajah Little Fairy Doctor berkurang setelah batu es kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah ramping perlahan muncul. Xiaoyan yang berlatih dengan mata tertutup dengan cepat membuka mereka untuk keributan ini. Dia melihat ekspresi Little Fairy Doctor saat dia tanpa sadar bersuka cita. Dia bertanya, "Apakah Zun Force telah dihapus dari tubuh Anda?" The Little Fairy Doctor tersenyum manis dan mengangguk. "Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk diatasi. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat ini untuk menghasilkan kekuatan obat yang sesuai." Xiaoyan menghela napas lega saat melihatnya mengangguk. Dia segera menghela napas lega dan tersenyum saat berkata, "Karena pasukan Zun S telah dihapus, Anda seharusnya tidak dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat." The Little Fairy Doctor mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyemprotan pil Xiaoyan sama sekali. Bisakah Anda berbalik dulu?" Mata Little Fairy Doctor berpaling. Kemerahan yang terang tiba-tiba terbang ke wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut bertanya. Xiaoyan yang awalnya terkejut saat mendengar ini, segera dia memberinya senyuman malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. The Little Fairy Doctor dengan tenang menghela napas lega setelah melihat Xiaoyan berbalik seperti yang dia katakan. Dia menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya dan memindahkan tubuhnya yang indah. Tangannya bergerak saat tubuhnya naik dari bak kayu dan sebuah gaun putih bersih keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap itu melilit tubuhnya dan sempurna dan bersih. "Aku sudah selesai." Xiaoyan hanya berbalik setelah mendengar suaranya yang lembut, melepaskan bibirnya dari belakangnya. Dia menatap wanita itu.
yang tampaknya sangat segar dengan gaun berwarna putih dan sebuah ekspresi takjub tanpa sadar melintas di depan matanya. Sikap Little Fairy Doctor saat ini persis seperti saat Xiaoyan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di Kingshan Town. Saat ini, dia benar-benar seperti dokter peri kecil dari saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati tentara bayaran dari kota Kingshan dan bukan Poison Sheikh. Poison Lady dari Kekaisaran Chuyun, sebuah nama yang dikhawatirkan semua orang. Xiaoyan perlahan-lahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Kekaisaran Chuyun kemungkinan adalah periode paling gelap di hati Little Fairy Doctor. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih sambil sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh kenangannya saat itu. Namun, saat Xiaoyan melihatnya hari ini, gadis ini yang memiliki latar belakang yang sepi dan menyedihkan, tampaknya mulai berjalan menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama periode waktu tertentu. Saat ini, dia benar-benar dokter peri kecil yang Xiaoyan kenali saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil itu menggulingkan matanya yang cantik sedikit saat dia tertawa terbahak-bahak. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping Little Fairy Doctor. Mata cantik si Little Fairy Doctor menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semudah dan tidak tampan seperti yang pernah dia lihatnya selama bertahun-tahun. Apa dia sama seperti anggun yang baik karena merembes ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. The Little Fairy Doctor bergumam sendiri dengan suara lembut yang hanya bisa didengarnya. Segera senyuman hangat samar diangkat di wajahnya yang cantik. Senyuman ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyuman cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiaoyan menutup matanya. Dia perlahan membuka mereka beberapa saat kemudian dan berkata kepada Little Fairy Doctor sambil menyeringai, "Situasinya jauh lebih baik daripada yang saya pikirkan. Bagaimana tubuh racunmu yang menyedihkan?" Xiaoyan melirik ekspresi Little Fairy Doctor dan tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan. "Saya baik-baik saja. Seharusnya hanya 2-3 bulan sampai meletus. Saya bisa merasakan." The Little Fairy Doctor tersenyum, tampak seolah dia sedang berbicara tentang hal lain. Xiaoyan dengan serius mengerutkan kening. Suaranya tanpa sengaja dicelup. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk merawat dirinya sendiri. The Little Fairy Doctor sedikit tersenyum. Setelah muncul untuk mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiaoyan, dia berkata dengan lembut, "Bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenal Anda saat itu." Kenangan tentang orang di depannya menguasai sebagian besar hidupnya. "Anda benar-benar hanya omong kosong, santai. Saya akan mendapatkan Monster Core dari Ski Poison Dragon Scorpion Base dalam 2-3 bulan ini. Saat itu, saya akan bisa membiarkan Anda benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya sesuai janjinya meski sudah memiliki ranking 6 Monster Core Ski Fire Poison Dragon. Mata cantik si Little Fairy Doctor berkedip saat mendengar The Langit Naga Scorpion Base. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan, "Jika itu adalah Langit Naga Scorpion Base, kita akan bisa menemukannya di aliran Lord yang jatuh ini." Xiaoyan terkejut. Sebuah kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Apa rankingnya?" "Peringkat 7. Saya kira hal ini dapat berubah menjadi bentuk manusia." Little Fairy Doctor menjawab dengan lembut. "Kamu sudah melihatnya. Di mana?" Kegembiraan liar di mata Xiaoyan menjadi semakin padat saat dia dengan tergesa-gesa bertanya. Benda-benda racun berkeliaran di dalam aliran sungai jatuh. Ia tidak kekurangan racun hewan ajaib dengan kekuatan yang mengerikan. Tempat ini memiliki beberapa paksi magis binatang yang tersebar di sekitar.
Selain itu, Ski Poison Dragon Scorpion Base secara kebetulan merupakan puncak dari aliran Lord yang jatuh ini. Tangan si Little Fairy Doctor membuka selai rambut putih salju dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, "Tidak lama kemudian, saya memasuki aliran darah jatuh. Saya bertemu dengan Ski Poison Dragon Scorpion Base. Orang itu seperti orang gila. Setelah melihat saya, dia berulang kali melolong, 'Sayangku, aku akan menangkapmu untuk menjadi wanita.' Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terjerat dalam maniak itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memiliki cara untuk melarikan diri." Xiaoyan tertegun. Dia melihat ekspresi aneh di wajah Little Fairy Doctor dengan terkejut. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa seluruh situasi itu lucu. "Apa yang Anda tertawakan?" Teman itu jelas-jelas membayangkan tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan yang cerah muncul di wajah Little Fairy Doctor saat dia mencaci ketika dia mendengar godaan Xiaoyan dan berhenti tertawa, sadar bahwa itu dokter peri kecil itu benar. "Anda harus memulihkan dulu. Begitu luka Anda benar-benar sembuh, kita akan menyerang Ski Poison Dragon Scorpion Base. Jika kita bisa mendapatkan Monster Core-nya, masalah racun Poison Body akan benar-benar terselesaikan." Xiaoyan merenung sesaat sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusasaannya. The Little Fairy Doctor dengan lembut mengangguk saat mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah lama sekali menekan hatinya. Tentu akan lebih baik jika dia benar-benar bisa menyelesaikannya. Xiaoyan tersenyum, tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi duduk di atas batu karang. Ekspresi bersemangat melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu persis tingkat yang akan dicapai dokter peri kecil setelah benar-benar mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Apakah dia akan melompat ke kelas Duzun? Hehehe, cek. Xiaoyan tidak tahan untuk tidak merasakan emosinya melonjak saat memikirkan ini. Dulu, dia tidak akan pernah merasakan dua ahli luar biasa untuk berkumpul di sampingnya.